Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita dapat berkumpul kembali di channel kesayangan kita yakni channel Sang Penghujat. Di episode yang ke-73 ini, kita lanjutkan penelahan kita tentang Alkitab, khususnya kitab Keluaran di pasal ke-29. Kita masih membincangkan mengenai aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Allahnya bangsa Israel, yang dikenal dengan sebutan YHWH, dalam melakukan peribadahan mereka, dari pembuatan kemas suci dan peralatan yang dibutuhkan. Banyaknya kejanggalan yang muncul memang memberikan dorongan bagi kita semua untuk menemukan kebenaran-kebenaran dari cerita ini. Sebelum kita memulai tayangan ini, ada baiknya Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian menyiapkan segala sesuatunya agar nyaman dalam menyaksikan video kita ini. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya. Dan kami mulai dari ayat pertama. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ayat ke-1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu, demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Ya, di episode ke-73 ini, kita masih meneruskan pembahasan mengenai kitab Keluaran yang telah sampai di pasal ke-29. Di pasal ke-29 ini keseluruhannya terdiri dari 46 ayat. Di ayat 1 hingga ketiga ini diberi subjudul oleh LAI mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ini pentahbisan adalah satu bentuk upacara pengangkatan secara resmi yang diinginkan oleh Tuhan Allahnya Israel, yang biasa disebut Yahweh. Di sini ada yang diminta oleh Tuhan agar pentahbisan Harun ini resmi dan sah, yakni adanya korban bakaran. Oh no! Yang diminta oleh Yahweh ini adalah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Tidak boleh ada cacatnya, harus mulus, harus bagus. Dan juga ada roti yang tidak beragi. Ini ada roti bundar dan juga ada diolah dengan minyak dan juga roti tipis yang tidak beragi. Berarti tadinya ada roti yang tidak diolah dengan minyak, tapi mungkin juga bentuknya bundar, yang satunya diolah dengan minyak. Dan kemudian harus dibuat dari tepung gandum yang terbaik. Ini juga sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Jika Tuhan Allahnya Israel ini minta sedemikian ribetnya dan juga ada tepung, ya untuk apa selama ini orang Israel harus dicekoi oleh mana? Jika mereka sudah mampu mempunyai tepung sendiri, bisa membuat roti sendiri, nggak perlu susah-susah diberi mana selama berpuluh-puluh tahun. Ini jika Anda mengikuti cerita sebelumnya, bahwa mana yang disuguhkan oleh Yahweh untuk memberi makan orang Israel itu cukup lama, bahkan sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Sekarang ada aturan untuk pentahbisan Harun ini, mereka harus membuat roti tidak beragi dengan diolah pakai minyak dan harus dari tepung gandum yang terbaik. Kalau memang orang Israel punya tepung gandum, ya nggak usah makan mana. Ini nalar kita memang harus diuji, apakah percaya dengan hal ini atau tidak. Bisa juga bahwa ini adalah aturan yang nantinya harus dilakukan jika mereka telah mendapatkan kehidupan di mana mereka telah mencukupi diri sendiri dengan tepung. Dan juga tentunya ternak mereka banyak, karena ini diminta oleh Tuhan
Allahnya Israel adalah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan tidak bercela. Sementara mereka masih di dalam situasi kondisi mengungsi. Belum sampai di suatu tempat yang nyaman. Please, objektif. Ya, ini memang suatu hal yang harus kita pertimbangkan, kita renungkan dengan nalar yang waras. Dan kita lihat di ayat ketiganya, kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkan semuanya dalam bakul. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Bakulnya mau seberapa besar Bapak Ibu kalau ada lembu dan domba jantan jumlahnya 2 dimasukkan dalam bakul. Ya, ini memang tidak demikian tentunya. Tetapi jika kita membaca ini, jelas-jelas ada tertulis kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, termasuk lembu jantan dan domba jantan tersebut. Ya, kita akan mengikuti di ayat-ayat berikutnya. Kita lanjutkan di ayat keempat. Ayat keempat. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada, kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya, kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Di ayat keempat hingga ayat ke-9 ini, Harun diminta oleh Yahweh, Tuhan Allahnya, beserta anak-anaknya untuk datang ke pintu kemah pertemuan. Kalau di episode sebelumnya kita juga melihat bahwa ada kemah suci yang harus dibangun, yaitulah istilah kemah pertemuan. Di pintu kemah pertemuan berarti sebelum masuk ke kemah suci tersebut, maka Musa harus membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air. Dan kemudian mengenakan pakaian-pakaian yang sebelumnya dibuat, yakni seperti kemeja, gamis, baju efod, kemudian ada tutup dada, dan juga ada yang menggunakan sabuk dan juga serban. Ini dipakaikan semua. Dan juga Musa harus mengurapi kepala Harun. Begitu juga yang dilakukan Musa kepada anak-anak Harun. Harus menggunakan pakaian yang telah disediakan dan dibuat yang kita bisa lihat di episode sebelumnya, agar mereka ini resmi secara sah menjadi imam bagi Tuhannya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Ayat ke-10. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu, kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah,
Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Di ayat ke-10 hingga di ayat ke-18, Musa diperintahkan membawa lembu jantan di depan kemah pertemuan, di depan kemah suci tersebut. Dan kemudian Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu tersebut, dan barulah disembelih oleh Musa. Setelah itu, darah dari lembu jantan tersebut dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah dan kemudian disiramkan di bagian bawah mezbah. Setelah itu, Musa diperintahkan untuk mengambil lemak. Lemak-lemak ini yang menutupi isi perut, hati, kemudian buah pinggang, dan semua lemak yang melekat di sapi tersebut dibakar di atas mezbah. Tetapi ini dagingnya, kulitnya, kotorannya dibakar di luar perkemahan. Ini sebagai wujud korban penghapus dosa. Ya memang agak ribet, tapi inilah yang memang harus dilakukan Musa sebagai persembahan kepada Yahweh-nya. Tuhannya memang suka yang demikian. Suka daging sapi, daging lembu muda yang tentunya empuk. Ya, ini memang satu tradisi dari zaman dahulu, tinggal kita mempercayai atau tidak. Bagi agama lain, kepercayaan lain, keyakinan lain seperti Buddhisme, hal ini tentu saja diketawain karena ternyata Tuhannya suka sekali makan daging, suka dengan pembunuhan. Ya ini sah-sah saja karena memang berbeda kepercayaan, beda keyakinan. Dan kita lihat di ayat ke-15-nya, ini Musa masih diperintahkan untuk meletakkan tangan Harun dan anak-anaknya di atas kepala domba jantan yang tadi sudah disiapkan 2 ekor. Ini juga disembelih dan diambil darahnya, disiramkan di mezbah, sekeliling mezbah. Setelah itu dagingnya dipotong-potong dan isi perut dan bagian betis semuanya dibakar di atas mezbah. Ini sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Jadi Tuhannya memang suka sekali korban bakaran. Kalau zaman sekarang suka barbecue, suka bakar-bakaran semacam sate dan lain sebagainya. Memang yang dibakar itu baunya harum sekali. Bapak Ibu kalau Anda lewat di warung sate ketika mereka sedang membakar daging sate tersebut, baunya memang menggugah selera untuk makan. Tentu saja ini bagi orang yang sehat. Kalau orang sakit, ya tetap aja selera makannya berkurang. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-19. Ayat ke-19. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan.
Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Di ayat ke-19 hingga ayat ke-27 ini, Musa masih diperintahkan lagi untuk melakukan penyembelihan terhadap domba jantan yang kedua. Kalau tadi kita lihat ada lembu seekor dan 2 ekor domba jantan, dan kita telah melihat penyembelihan pada lembu dan domba jantan pertama, maka di sini di ayat ke-19 Musa disuruh untuk menyembelih domba jantan yang kedua, dan ritualnya tetap sama, bahwa Harun dan anak-anaknya sebagai imam, mereka meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Dan kemudian, ini agak berbeda dengan sebelumnya, darah dari domba tersebut dibubuhkan pada cuping kanan Harun dan pada cuping telinga anak-anaknya sebelah kanan. Begitu juga untuk ibu jari, ini sebelah kanan, dan ibu jari kaki kanan. Jadi ini sebelah kanannya semua dari telinga, kemudian ibu jari tangan, dan ibu jari kaki. Baik Harun maupun anak-anaknya harus diolesi oleh darah domba yang kedua ini. Selebihnya darah itu disiramkan di sekeliling mezbah. Yang menariknya adalah kita lihat di ayat ke-21 ini. Musa diperintahkan oleh Tuhannya untuk mengambil darah di atas mezbah, dan juga ada minyak di atas mezbah itu dipercikkan kepada Harun dan kepada pakaiannya. Ini juga pada anak-anaknya. Sehingga ketika diperciki itulah mereka dianggap kudus. Bayangkan pakaian mereka diperciki oleh darah. Ini pasti akan meninggalkan bekas yang tidak pernah akan hilang. Kudus bagi Tuhan ternyata kotor bagi kita. Karena tentunya ada noda-noda darah pada pakaian tersebut. Ya, ini silahkan Anda merenungkan dan berpikir dengan cerdas. Ternyata pakaian-pakaian itu yang penuh dengan bercak-bercak darah, ini kudus bagi Tuhan. Dan perlu kita tahu bahwa pada zaman dahulu belum ada sabun untuk mencuci menghilangkan noda-noda darah. Ataukah pada zaman dahulu sudah ditemukan satu teknologi untuk membuat sabun yang dapat menghilangkan noda-noda darah. Ya, ini perlu kita kritisi, perlu kita cermati, bahkan kalau perlu kita selidiki lebih mendalam, bahwa siapa tahu mereka telah menemukan satu formula ramuan yang dapat menghilangkan noda darah pada pakaian. Bukankah ini akan sangat luar biasa, karena untuk zaman sekarang ini noda-noda darah dan juga lemak, minyak, ini agak susah, bahkan sangat susah dihilangkan di pakaian kita. Dan juga kita lihat di ayat ke-22 tersebut, lemak-lemak dari domba jantan yang kedua ini harus diambil semua dan ditambahkan dengan roti yang tidak beragi tadi. Ada roti tipisnya juga, ini dihadapkan kepada Tuhan, dan sebelumnya ditaruh dulu di atas telapak tangan Harun dan anak-anaknya. Setelah itu, semua lemak dan roti tersebut dibakar di atas mezbah, dan ini dianggap sebagai korban bakaran, menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini jadi memang Tuhannya, seperti yang saya katakan tadi, suka sekali untuk membuat barbeque, korban bakar-bakaran, daging bakar. Ini sangat disukai oleh Yahweh, Tuhan Allahnya Israel. Di
ayat ke-26-nya kita lihat bahwa Musa diharuskan mengambil dada dari domba jantan sebagai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-28. Ayat ke-28. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel, yang diambil dari korban keselamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Di ayat ke-28 ini adalah pengingatan dari Tuhan, penegasan agar apa yang telah disampaikan ini menjadi ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab suatu persembahan khusus ini yang diminta oleh Tuhan dari bangsa Israel. Inilah penegasan bahwa segala ritual tadi tetap harus dilakukan secara turun-temurun. Sebagai satu bukti bahwa Tuhan menginginkan satu ritual dari bangsa Israel sebagai umatnya, dan Tuhan ini menjadi sesembahan dari bangsa Israel. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-29. Ayat ke-29. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Di ayat ke-29 hingga ayat 30, ini juga sesuatu yang patut kita renungkan dan juga kita diskusikan jika memang Anda mempunyai kelompok diskusi, karena di sini disebutkan bahwa pakaian yang dikenakan Harun tentunya sebagai imam besar ini diturunkan kepada anak-anaknya yang juga nantinya akan menjadi imam besar, dan mereka harus menggunakan pakaian ini, mengenakan pakaian ini selama 7 hari. Karena untuk masuk ke dalam kemah pertemuan mereka menyelenggarakan ritual ini sebagai kebaktian selama 7 hari. Ya cukup lama, apalagi tentunya pakaian tersebut telah penuh dengan bercak-bercak minyak dan juga darah. Oh no! Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-31. Ayat ke-31. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu, selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu. Dengan mengadakan pendamaian baginya, haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus, setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Di ayat ke-31 hingga ayat ke-37 ini, sesuatu yang juga menurut saya mencengangkan dan juga menguji kewarasan kita. Tuhan menginginkan upacara atau ritual ini dilakukan selama 7 hari. Kita lihat bahwa domba jantan untuk pentahbisan ini harus dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Ini adalah daging yang tadi ada di dalam bakul. Roti-roti tersebut harus dimakan oleh Harun dan
anak-anaknya. 아 진짜 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Tetapi orang awam tidak diperbolehkan memakan roti-roti dan daging tersebut karena persembahan ini telah kudus, telah dikuduskan oleh Yahweh Tuhan Allahnya Israel. Jadi yang berhak makan hanyalah imam. Oh no. Ini termasuk imam besar dan juga anak-anaknya atau imam-imam lain yang telah dikuduskan. Dan jika sampai roti tersebut dan dagingnya ini tidak habis, maka harus dibakar. Ya bayangkan saja selama 7 hari ini imam besar dan imam lainnya Harun dan anak-anaknya harus makan daging domba terus-menerus. Jika untuk zaman sekarang tiap hari makan daging begitu banyak, ya dijamin kolesterolnya akan naik dan itu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Ya ini memang satu hal yang memang kita harus diskusikan, kita renungkan. Tapi inilah yang diminta oleh Yahweh Tuhan Allahnya Israel. Dan seringnya kita akan melihat perkataan mendengar ya. Saya ulang, seringnya kita mendengar perkataan-perkataan para teolog, para pendeta-pendeta tentunya Kristen yang dari denominasi karismatik biasanya mengatakan itulah nantinya akan terjadi mukjizat bahwa imam besar dan imam lainnya yang makan daging terus-menerus akan mendapatkan kesehatan dan kolesterolnya tidak akan naik dan mereka bla 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 bla. Ya, kita tinggal buktikan saja apakah benar demikian atau tidak. Apakah sampai sekarang orang-orang Israel masih tetap melakukan ritual semacam ini? Ya, saya sendiri belum menelusuri lebih lanjut mengenai hal ini. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya mempunyai kerabat, teman yang orang Israel asli, Anda bisa berdiskusi mengenai hal ini. Jika kita melihat di ayat ke-36 dan ke-37, kita lihat bahwa Musa diharuskan selama 7 hari ini mengadakan ritual mengorbankan seekor lembu jantan. Ini tiap-tiap hari dia harus mengolah seekor lembu jantan sebagai korban penghapus dosa. Bayangkan Bapak Ibu dalam situasi mereka mengungsi di padang gurun, tiap hari harus menyembelih seekor lembu. Lembunya sendiri ini makan dari mana? Mereka ada di padang pasir, gurun pasir, cuma ada pasir. Lembunya saja untuk cari rumput susah. Sekarang tiap hari harus dikorbankan 1 ekor, itu selama 7 hari. Ya ini nalar kita aja. Apakah seekor lembu itu tiap tahun akan beranak? Anaknya ada berapa? Berapa banyak lembu yang tiap tahun melahirkan? Ya ini harus kita secara nalar dengan pikiran yang waras dan cerdas tentunya kita akan berpikir berapa lama orang Israel mampu melakukan ritual semacam ini. Sementara mereka ada di gurun pasir. Jumlah ternak mereka sudah terbatas karena mereka saja kesulitan untuk makan. Ya waras-waras sajalah kalau kita merenungkan hal-hal yang semacam ini. Mukjizat, emangnya lembunya ini nanti langsung beranak 10 ekor, 20 ekor sekali melahirkan. Ya tentunya akan menjadi bahan ketawaan. Tapi inilah yang disodorkan oleh Alkitab kita. Inilah poin-poin yang perlu kita renungkan karena ini merupakan kelemahan-kelemahan cerita semacam ini. Kalau kita membandingkan dengan kehidupan nyata sekarang ini, kecuali tentunya jika kita di dalam industri makanan. Memang sapi-sapi ini jika diternakkan untuk industri akan berbeda lagi ceritanya. Tetapi kita lihat bahwa bangsa Israel pada saat menerima perintah ini berada
di gurun pasir. Situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan ternak terhadap hewan-hewan mereka, baik domba maupun lembu mereka. Karena memang pakan untuk ternak mereka sedikit, bahkan kosong. Tapi inilah memang yang disodorkan kepada kita. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-38. Mengenai korban pagi dan korban petang. Ayat ke-38. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum. Suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu, untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Di ayat ke-38 hingga 43 ini oleh LAI diberi subjudul mengenai korban pagi dan korban petang. Masih melanjutkan hal yang sama jika tadinya Musa harus mengorbankan lembu tiap hari selama 7 hari. Di sini Musa harus mengorbankan domba sebanyak 2 ekor tiap-tiap hari selama 7 hari. Harus diolah di atas mezbah. Dan dombanya ini harus berumur setahun. Dan dalam kondisi yang terbaik. Domba yang satu diolah pada waktu pagi, sementara yang lainnya pada waktu senja. Ada aturan di dalam pengolahan daging domba ini. Disertakan bahwa untuk mengolah domba ini diolah dengan 1/10 eva tepung yang terbaik. Bayangkan mereka harus mempunyai tepung yang terbaik dan diambil 1/10 eva. 1 eva ini sekitar 36 liter, berarti sekitar 3,6 liter. Kalau kita anggap kalau di Indonesia sering menggunakan kilo, ya hampir 3,5 kilo tepung yang digunakan. Dan juga ada minyak tumbuk 1/4 hin. Hin ini 6 liter. Berarti minyaknya ada kurang lebih 1,5 liter yang digunakan. Mereka dapatnya dari mana bahan-bahan tersebut? Jika ini yang diminta oleh Yahweh-nya. Apakah mendadak dari langit turun bahan-bahan yang disediakan, bahan-bahan yang diperlukan ini? Sehingga permintaan Yahweh-nya ini bisa terpenuhi, ataukah mendadak domba-domba tersebut langsung bisa beranak? Begitu juga dengan sapinya. Setiap ada acara ritual ini, lembu sapi mereka dan juga domba-domba mereka bisa beranak langsung bisa 10 ekor. Karena yang diminta oleh Yahweh-nya tidak cuma 1-2 ekor, karena harus dilakukan ritual selama 7 hari. Bayangkan kalau sehari 2 ekor, butuh 14 ekor anak domba yang harus dikorbankan. Ya, ini tinggal kewarasan kita saja. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-44. Ayat ke-44. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui, bahwa akulah, Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Di ayat ke-44 hingga 46 ini merupakan penegasan dari firman perkataan Yahweh, Tuhan Allahnya Israel, kepada Musa dan bangsa Israel. Ini diulang lagi perkataannya, bahwa dia menginginkan Harun dan anak-anaknya menjadi imam
bagi Tuhan sendiri. Untuk itu makanya Harun dan anak-anaknya harus dikuduskan dengan ritual yang telah diberikan kepada Musa. Harus ditaati agar Tuhan sebagai Allah mereka mau berdiam di tengah-tengah mereka. Ya, inilah satu syarat kondisi di mana Tuhan mau menyertai Musa dan bangsa Israel harus dengan syarat-syarat ini. Jika syarat ini dipenuhi oleh Musa dan bangsa Israel, maka si Tuhan ini, Yahweh-nya ini, baru mau berdiam di tengah-tengah mereka. Ada syaratnya. Ya, tinggal kita renungkan. Sekarang kita, bangsa Indonesia, jika ingin Tuhan berdiam dekat dengan kita, berada di tengah-tengah kita, apakah kita masih harus melakukan ritual semacam ini? Ya, ini jadi bahan diskusi yang menarik. Mengapa demikian? Ini disebutkan di dalam Perjanjian Lama yang kita sebut sebagai Kitab Taurat, terdiri dari 5 kitab. Sementara konon Yesus turun telah menggenapi Taurat dan perkataan nabi-nabi. Tetapi Yesus sendiri mengatakan dia datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat. Ini adalah hukum ilahi, aturan dari Tuhan Allahnya Israel untuk melakukan ritual semacam ini. Kalau Yesus saja tidak menghilangkan, berarti ritual ini masih harus kita lakukan. Nah, ini akan jadi perdebatan yang panjang, yang seru, melelahkan, tapi tidak ada hasilnya. Ini semua hanyalah omong kosong belaka. Ya, tinggal nalar kita mau bagaimana. Demikianlah Bapak Ibu, ke-46 ayat dari pasal 29 Kitab Keluaran telah kita telaah satu persatu. Kita teliti, kita cermati perintah-perintah yang ada di dalam pasal ini. Cerita ini apakah semakin meyakinkan kita, memperbesar, memperkuat iman kita, ataukah justru ini menggerus iman kita, menggoyahkan kepercayaan, keyakinan kita? Ini tergantung dari persepsi penerimaan kita. Saya sebagai host dari channel Sang Penghujat ini menyodorkan kepada Anda untuk meneliti, menelaah, dan juga diskusikan, bicarakan dengan rekan-rekan Anda, kerabat Anda, saudara Anda, siapa saja yang memang mereka mencari kebenaran berdasarkan Alkitab. Jika memang Anda memerlukan untuk berdiskusi dengan pendeta Anda, mengapa tidak Anda diskusikan ini sembari mendengarkan tayangan-tayangan dari channel ini, sehingga nantinya Anda akan bisa melihat dan membandingkan perkataan dari pendeta Anda dengan apa yang telah kita lihat di video ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat, dan besar harapan saya bahwa kita dapat bertemu kembali di episode-episode mendatang. Dan sungguh saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan membagikan tayangan ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, kerabat-kerabat Anda, siapa saja yang memang berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut kebenaran-kebenaran dari Alkitab kita ini. Silahkan beri komentar-komentar Anda di tiap tayangan yang ada. Apapun isi komentar Anda, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Sekian dahulu apa yang telah bisa saya jabarkan kepada Anda, dan kita bertemu kembali di episode mendatang. Shalom.